Padahal cuma modal nerusin usaha orang tua, modal jagung dibikin cemilan kekinian, awalnya produksi 1 kuintal, sekarang bisa produksi 4 ton per bulan. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Nah ini jagung-jagung yang akan diproduksi 1 karung gini, sekitar 1 kuintal. Untuk produksi harian bisa 1 kuintal, kalau nyetok bisa 1-2 ton. Karena kami menerima dari banyak sumber, dari tetangga-tetangga lagi tanam jagung, panen, lalu stor ke tempat kami. Kita prioritaskan menyerap yang sekitar-sekitar. Jenis jagungnya jagung biasa, bukan jagung manis, tetapi harus yang kering. Untuk ukuran jagungnya pakai ukuran sedang yang sudah dipipili, sudah dipisahin dari bongotnya. Pindahkan jagung ke dalam bak, lanjut proses perebusan agar empuk, lunak, dan mudah buat digiling. Jika sudah, pindahkan ke dalam drum berisi air yang sudah mendidih, tambahkan air kapur. Kenapa pakai air kapur? Agar kulit ari jagung mengelupas. Aduk-aduk agar air kapurnya nyampur. Jika kotorannya sudah mengambang, disaring menggunakan saringan supaya tidak mengganggu atau bikin macet proses penggilingan. Usahanya ini dari tahun 1998. Sebenarnya ini usaha keluarga, usaha dari bapak ketika beliau kuliah di teknik pertanian. Hasil kuliahnya membuahkan hasil emping jagung ini yang berjalan sampai sekarang. Direbus sekitar 2,5 jam, api standar agar cepat matang. Jika sudah matang, pindahkan jagung yang sudah direbus ke saringan. Kenapa membuat emping jagung? Karena dulu keterbatasan ekonomi, jadi ingin memiliki usaha yang bisa jangka panjang. Dulu cari resepnya, belajar otodidak sendiri, banyak-banyak uji coba terus, termasuk dengan bumbu khasnya. Kami menggunakan bawang dan garam supaya tidak pakai micin, itu mencarinya juga melalui proses panjang. Karena detektif pertanian itu ada ujinya, jadi gimana caranya pengeringan yang cocok, pemilihan bahan yang cocok, pemilihan bumbu, itu semua melalui proses yang panjang. Sudah disaring, masukkan jagung ke dalam bak, lanjut proses pencucian. Aduk-aduk menggunakan kayu spatula, disaring, dibilas supaya jagungnya lebih bersih sekitar 2 kali pencucian. Dulu nggak ada sosmed, bapak belajarnya dari buku, dari kampus, dari penguasaan produk. Jagung ini kalau punya ilmu yang dalam, kita bisa tahu ini jagung mau dikembangkan seperti apa, ke arah mana pun bisa. Sebenarnya ini juga terinspirasi dari emping melinjo, lalu direndam di dalam bak sehari semalam. Setelah direndam, lalu dicuci lagi. Ini yang sudah direndam semalaman sudah bersih. Dulu awalnya waktu mencoba belum pakai mesin, masih manual, ditumbuk satu-satu. Setelah tahu cara kerja, tahu konsepnya, dibuatlah skala besar pakai mesin, dikukus sampai matang. Dulu awal merintis modal 30 juta untuk sewa tanah, sewa sawah, yang penting kita punya lahan dulu, kemudian dibuat pabrik, pelan-pelan kita lengkapi satu-satu peralatannya, jadi tidak langsung besar. Setelah matang, nyalakan mesin, pindahkan jagung ke dalam mesin penggilingan agar jagungnya lunak. Awal dulu antusias orang-orang penasaran ada emping, tapi bukan emping melinjo. Apa ini emping jagung? Mereka mencari tahu dan merasakan sendiri. Karena kami di rumah selalu menyediakan emping jagungnya matang agar orang-orang yang penasaran itu bisa merasakan. Karena di Jogja yang pertama kali bikin emping jagung itu bapak, jadi dulunya memang belum ada produk emping jagung. Setelah dipindahkan semua, lalu digiling sampai jagungnya pipih. Awal merintis laku 3 kuintal, sekarang 1 ton per minggu. Masya Allah, sebenarnya udah menyangka karena udah dihitung dari permintaan yang terus bertambah setiap tahunnya. Dulu memasarkannya ke pasar-pasar, ke rekan-rekan sekitar, rekan keluarga, karena keluarga kita banyak di Jogja, jadi lewat keluarga kita dekati, kita minta tolong buat menyebarkan emping jagung. Sudah digiling, dikeringkan, lalu dijemur di bawah panas matahari langsung sekitar 3 jaman sampai benar-benar kering. Dulu kendalanya kalau jagung lagi susah, harga naik, kita bisa rebutan jagung di pasar sama penyerap-penyerap jagung lainnya. Pengalaman pahitnya pas